Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan yang bahagia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2. Kemudian semester 2 pada tahun 2021. Nah, kita akan memulai pembelajaran dasar desain grafis semester 2 ini pada KD, pada kompetensi dasar 37, yaitu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Nah, kemudian kompetensi keterampilannya yaitu melakukan praktek memanipulasi gambar vektor menggunakan fitur efek. Nah, apakah sekedar mengingatkan kembali apa itu gambar vektor? Nah, gambar sebagaimana yang sudah kalian pelajari di semester 1 mengenai apakah yang dimaksud dengan gambar vektor. Nah, gambar itu terbagi dua ya, ada namanya gambar vektor, ada bitmap. Nah, kalau gambar vektor itu gambar yang kita peroleh dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang disebut CorelDRAW dan bisa juga dengan Photoshop. Kemudian gambar vektor itu pengertiannya adalah objek gambar yang diperoleh dari titik-titik dan garis, berupa titik-titik dan garis dengan perbandingan rumus matematika tertentu. Kemudian vektor ini dapat kita peroleh dengan memanfaatkan fitur-fitur pada CorelDRAW, misalnya dengan menggunakan pen, menggunakan rectangle tool, menggunakan banyak ya yang digunakan untuk membuat gambar vektor. Jadi gambar vektor itu adalah gambar yang diperoleh dengan menggunakan fitur-fitur pada CorelDRAW. Nah, sedangkan bitmap itu nanti kita pelajari pada bagian berikutnya, pengambilan gambar dengan menggunakan misalnya kamera digital. Kemudian gambar vektor itu kelebihannya yaitu jika diperbesar gambarnya tidak akan pecah. Sedangkan bitmap itu jika gambarnya diperbesar maka gambarnya tidak akan jelas, gambarnya pecah-pecah. Ya, itu adalah perbedaan sedikit tentang vektor dan bitmap. Tapi kita tidak akan mempelajari tentang pengertian gambar vektor karena itu sudah kita pelajari. Sekarang kita ingin membuat gambar vektor di Corel dilengkapi dengan fitur efek atau memanipulasi gambar vektor. Apa artinya memanipulasi gambar? Vektor adalah suatu aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik menggunakan ilusi dan penipuan untuk membuat gambar menjadi lebih menarik. Ya, jadi dia dibuat supaya lebih menarik. Ya, seperti biasa kalian lakukan yaitu mengganti background foto agar menjadi lebih indah atau mempercantik gambar tersebut. Yaitu namanya memanipulasi gambar. Jadi mengganti latar foto bisa dengan memberikan hiasan-hiasan pada foto kita, itu semua sama dengan memanipulasi gambar. Memanipulasi gambar vektor ya. Kalau memanipulasi gambar vektor itu bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur-fitur efek pada Corel. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat cara menggambar beberapa vektor di Corel dan cara memberikan efek-efek pada gambar yang kita buat. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat gambar vektor di CorelDRAW. Dalam hal ini kita akan menggunakan CorelDRAW X7 ya. Kita buka.
kita pilih new dokumen. Hanya kita beri nama belajar. Oke. Nah, mula-mula kita ini ada fitur-fitur untuk membuat Corel ya. Di Corel Draw ini fitur-fiturnya. Kemudian kita akan membuat gambar vektor disertai dengan fitur efek. Misalnya kita ingin membuat jadi banyak yang bisa kita buat gambar vektor dengan menggunakan Corel Draw. Misalnya kita ingin membuat persegi ya, rectangle tool, membuat persegi. Nah, kita ingin memberi warna, kita pilih warna, misalnya warna biru ya. Kemudian kita ingin memberikan efek. Nah, di sini ada beberapa efek, bisa kita lihat pada ini ada beberapa. Ini kita klik tanda segitiganya, di sini ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extract. Ya, kita akan menggunakan efek-efek ini ya, mulai dari drop shadow. Nah, caranya ini kita ambil bagian tengahnya, kemudian kita tarik. Nah, itu artinya drop shadow, artinya itu terbentuk bayangan. Nah, ini cara membuat persegi dengan menggunakan fitur efek. Misalnya kita buat lagi persegi panjang. Kemudian kita pakai lagi efek berikutnya. Misalnya kontur ya. Ya, sebentar. Nah, kalau kontur ini kita buat di sini. Atau kita buat halaman 2 saja ya. Supaya tidak saling membuat kita bingung. Nah, kontur kita perkecil. Nah, kita klik ini kontur, kemudian ambil tengahnya, kemudian tarik. Nah, ini satu. Kalau kita jadikan di sini ada satu, berarti yang terbentuk cuma satu. Kalau kita tambahkan di sini, nah, kemudian ini kita kurangi jumlah ukurannya, nah, dia akan berkurang ukurannya. Ya, itu kecil lagi, misalnya 10 ya. Nah, itu. Kemudian kita tambahkan di sini jumlahnya, berarti tambah banyak. Ini bisa kita perkecil. Nah, ini namanya efek kontur. Ya, kita bisa misalnya membuat lingkaran, kita pilih ellipse tool. Ini ya. Ini namanya menggambar vektor. Kalian tentu semua sudah tahu bagaimana ciri-ciri vektor. Meskipun diperbesar, gambarnya tidak akan pecah. Terbentuk dari garis. Nah, kalau bitmap itu nanti pada pertemuan selanjutnya terbentuk dari titik-titik atau pixel. Kalau misalnya lingkaran, kita bentuk kontur. Nah, ambil tengahnya baru tarik. Nah, seperti itu. Kalau lingkaran ya. Nah, ada lagi beberapa bentuk. Misalnya ini star, bintang ya. Kemudian kita klik kontur. Misalnya kita tambahkan, tambah banyak. Ini kasih kurang-kurang, jadi 10. Wih, seperti tadi 10 kan? Seperti itu namanya efek kontur.
gitu kan. Untuk persegi panjang, lingkaran ini untuk bintang atau star. Ya, jadi ada beberapa bentuk bisa kita gambar vektor ya. Ini spiral bisa, arrow, nah itu tanda panah. Ini semua bentuk gambar vektor. Nah, kemudian untuk efek yang lain, kita ambil lagi halaman berikutnya. Kita buat dulu gambarnya. Kemudian kita pilih efek berikutnya, blend. Ya, tapi kita kalau blend itu mesti dua gambar yang kita satukan. Hanya kita tarik di sini, copy here, sejarah, kemudian blend. Ini kita ambil tengahnya, tarik, hubungkan. Nah, seperti itu. Ya, misalnya di sini kah, supaya jelas ya namanya 3 dimensinya tuh. Kalau misalnya lingkaran kita buat blank, mesti 2 juga lingkarannya. Nah, copy, baru kita pilih blank, klik, kemudian kita ambil tengahnya ini, baru kita hubungkan. Seperti itu, namanya efek blank. Tuh ya. Berikutnya efek distort. Kita buat lagi halaman baru. Kalau distort ini misalnya kita ambil vektor lain berupa huruf, nama ya. Misalnya nama kita perbesar ukuran 100. Kemudian Arialnya black, hard ini. Nah, ini kita taruh di tengah, tulis. Kemudian kita efek tadi apa? Kontur. Bukan kontur ya, distort. Nah, ini kalau distort misalnya kita tarik. Nah, seperti itu jadinya. Namanya distort. Nah. Nah, itu. Bagus ya jadinya, hurufnya terserah kita mau dibengkokkan kemana. Misalnya kalau kita buat lagi nama Arial Black, supaya dia agak tebal maksudnya ya, 100 hard ini. Kemudian kita pilih P supaya dia agak kita tarik ke tengah ya. Kemudian kita pilih efek berikutnya. Saya kira sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sebagai tugas, kalian silakan membuat gambar vektor, kemudian diberi titik-titik efek. Jadi dibuat tugas sebagai berikut. Tugasnya adalah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.